Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala. Hari ini ana mau berkisah tentang salah satu nabi Bani Israel, yaitu Nabi Zakaria. Kalau ngomongin Nabi Zakaria, itu pasti ngomongnya Nabi Yahya. Kalau udah ngomongin Nabi Yahya, Nabi Zakaria otomatis akan bersambung ke Ibunda Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Satu keluarga nih, satu keluarga. Karena Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 33 tuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguhnya Allah memilih Nabi Adam, milih Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran alal alamin, di atas muka bumi ini. Kenapa kok dipilih? Karena keluarga ini contoh buat orang-orang beriman. Jadi hari ini tuh dunia tuh emang keluarga Nabi Ibrahim yang nguasain. Kenapa? Karena taat sama Allah. Nah, ini Nabi Zakaria adalah salah satu keturunan Bani Israel. Nabi Zakaria, antum bisa baca kisahnya di surat Maryam, surat ke-19, ayat 1. Itu bunyi tuh. Ingatlah rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria ketika dia berdoa dengan suara yang lirih. Nah, Nabi Zakaria ini udah tua. Udah tua, belum juga dikaruniai anak. Istrinya mandul, nggak bisa punya anak. Nabi Zakaria itu udah tua. Dia doa sama Allah. Doanya apa? Lanjutin doanya. Robbi ini wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiba. Ya Allah, anak ini udah tua. Wa ra'su syaiba. Anak ini udah ubanan, udah tua. Terus lanjut ayat selanjutnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan anak nggak pernah kecewa ketika berdoa padamu ya Allah. Selanjutnya, wa inni khiftul mawali mi warai. Anak khawatir ya Allah, nggak ada penerus anak nih nanti di belakang. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi keluarga anak sama keluarga Nabi Yaqub. Jadi ini Nabi Zakaria doa bukan buat kepentingan dia doang, tapi buat kepentingan apa? Dakwah. Terus di ayat ke-7 dikabulin tuh sama Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam masih tahu, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Sungguhnya kamu dikasih kabar gembira dengan siapa? Dengan anak bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum ada orang yang sebelumnya dinamai sama kayak nama kayak begitu. Nah, terus ketika dikabulin, Nabi Zakaria nggak langsung seneng. Responnya pertama apa? Kaget. Hah? Punya anak? Responnya kaget. Ya Allah, gimana anak punya anak? Orang anak udah tua. Ya kata malaikat Jibril, ya begitulah ketetapan Rabbmu. Ya Allah, kasih tanda-tandanya ya Allah. Tandanya apa? Nggak bisa ngomong 3 hari. Nah, Nabi Zakaria ini akhirnya punya anak namanya Yahya. Nah, Yahya ini digambarkan sama Allah itu bahwa beliau tuh cerdas. Dan beliau juga punya sifat yang lembut sama orang tuanya. Akhirnya bener tuh punya anak. Dikasih nama Yahya. Yahya ini punya kelebihan apa? Dia nggak kayak anak-anak yang lain. Kalau anak lain tuh kerjanya main. Yahya tuh baca kitab, merenung. Jadi orang-orang pada main, dia temennya kadang ngajak main. Yahya main dia, main. Apa kata Nabi Yahya? Teman-teman, emang kita diciptain buat bermain-main doang? Bayangin coba, bocil ngomongnya begitu coba sekarang. Wildan, main bola yuk. Ayo. Benzema, main yuk. Ayo. Nabi Yahya diajak main, belum tentu mau. Yahya main yuk. Oh, teman-teman lagi belajar. Kan teman-teman lagi zikir. Nah, Nabi Yahya juga dari kecil tuh jenius. Pernah dia nangis ya di pinggiran sungai Jordan. Ada bapak lah. Ngapa nangis? Takut sama Allah, takut neraka, takut gini. Tenang. Antum itu belum terhitung dosa, masih kecil, masih bersih. Yang harus takut mah kakek nih. Bapak nih yang takut. Bapak udah banyak dosanya. Ya udah nggak usah nangis, main lagi sana. Nabi Yahya malah berhenti nangis, mukanya ngeliat ke bapak itu. Itu ada api unggun. Dia nyala dengan kayu bakar yang gede apa kayu bakar yang kecil dulu? Ya kalau mau nyalain api unggun ya kayu yang kecil dulu lah kita bakar. Nyala kayu yang gede susah. Kayu kecil dulu, ini kan gak gampang kebakar tuh. Gampang bakar baru dikasih kayu-kayu yang lain, api jadi gede. Nah kayak begitu. Anak khawatir gitu. Kayu yang kecil dulu, ini kayu kecil. Takutnya Allah ngebakar anak dulu. Nangis, kayak kakinya langsung nangis. Ya Allah, segitu takutnya antum sama Allah. Harusnya itu anak yang nangis duluan, bukan antum. Kalau antum yang kecil aja saking takutnya sama Allah,
Apalagi anak nih, harusnya anak lebih takut. Itu Nabi Yahya, masih bocil. Lebih baik anak kecil pikirannya dewasa daripada anak gede pikirannya kayak anak kecil. Jangan ya dek ya. Tuh Nabi Yahya kayak begitu. Bisa pikirannya dewasa nanti. Kalau bisa takbir.